Halo semuanya, saya Renika Oktavianti dari kelas Pendidikan Biologi D 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang evolusi, spesies, dan spesiasi. Materi ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana makhluk hidup bisa berkembang, berubah, dan membentuk keanekaragaman hayati seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang pertama, evolusi. Evolusi adalah sebuah proses biologis yang menggambarkan perubahan karakteristik makhluk hidup dari waktu ke waktu, baik dalam bentuk struktur tubuh, perilaku, maupun komposisi genetik. Nah, perubahan ini dapat terjadi selama puluhan, ratusan, hingga jutaan tahun. Evolusi menjadi dasar untuk memahami bagaimana keanekaragaman makhluk hidup terbentuk di bumi. Melalui evolusi, kita dapat mengetahui bagaimana karakter suatu spesies berkembang, bagaimana organisme beradaptasi dengan lingkungannya, dan bagaimana hubungan antar spesies dapat dilacak dari nenek moyang yang sama. Secara umum, evolusi membantu kita memahami 3 hal besar. Yang pertama, asal-usul keanekaragaman hayati, yaitu mengapa makhluk hidup sangat beragam. Yang kedua, proses adaptasi, yaitu bagaimana organisme mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, hubungan antar spesies, yaitu bagaimana suatu spesies bisa berkerabat atau berevolusi dari spesies yang lain. Selanjutnya ada skala evolusi. Evolusi dapat diamati dalam 2 skala waktu yang berbeda, yaitu ada mikroevolusi dan makroevolusi. Nah, kedua proses ini saling berkaitan. Mikroevolusi merupakan perubahan kecil yang jika berlangsung terus-menerus dalam waktu yang panjang dapat menghasilkan makroevolusi. Yang pertama ada mikroevolusi. Mikroevolusi adalah perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi. Proses ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada seleksi alam. Nah, seleksi alam merupakan proses ketika individu yang memiliki sifat paling sesuai dengan lingkungannya akan bertahan hidup dan menghasilkan keturunan lebih banyak. Sifat yang menguntungkan menjadi lebih umum dalam populasi tersebut. Yang kedua ada gen flow. Gen flow adalah perpindahan gen antar populasi akibat perpindahan individu atau gamet. Gen flow ini dapat menambah ataupun mengurangi frekuensi alel dalam populasi dan membuat dua populasi tetap mirip. Yang ketiga ada genetic drift. Genetic drift ini adalah perubahan acak dalam frekuensi alel, terutama pada populasi kecil. Ada 2 tipe utama genetic drift. Yang pertama ada bottleneck effect, yang kedua ada founder effect. Nah, bottleneck effect ini terjadi ketika populasi mengalami penurunan yang drastis sehingga hanya tersisa sedikit individu. Sedangkan founder effect ini terjadi ketika beberapa individu berpindah dan membentuk populasi baru dengan variasi genetik yang terbatas. Kemudian yang keempat ada mutasi. Nah, mutasi sendiri adalah perubahan pada materi genetik yang menghasilkan variasi baru dalam populasi. Nah, mutasi ini menjadi sumber utama keragaman genetik. Nah, contoh dari mikroevolusi. Pada bakteri, mutasi tertentu membuat bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik. Misalnya, jika antibiotik menghancurkan sebagian besar bakteri, akan tetapi ada satu bakteri yang memiliki mutasi sehingga tahan, nah, maka bakteri tersebut akan bertahan hidup dan berkembang biak. Hasilnya, populasi bakteri generasi berikutnya didominasi oleh bakteri yang kebal terhadap antibiotik tersebut.
Selanjutnya ada makroevolusi. Nah, makroevolusi ini adalah perubahan besar yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang dan berujung pada pembentukan spesies baru. Bukti makroevolusi ini dapat dilihat dari yang pertama, catatan fosil. Seperti yang sudah kita tahu bahwasanya fosil itu merupakan jejak sejarah, di mana fosil ini menunjukkan urutan perubahan bentuk organisme dari masa ke masa, termasuk bentuk transisi dari spesies purba menuju spesies modern. Kemudian yang kedua ada anatomi perbandingan. Ini ada dari dua sisi, ada dari struktur homolog dan struktur analog. Nah, misalnya di struktur homolog, yaitu struktur tubuh yang asalnya sama akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya ada lengan manusia, sirip paus, sama sayap kelelawar. Nah, ketiganya ini memiliki tulang yang sama, yaitu ada humerus, radius, ulna, kan tetapi fungsinya yang berbeda. Sedangkan pada struktur analog, yaitu struktur yang memiliki fungsinya yang sama, akan tetapi asalnya yang berbeda. Contohnya ada sayap burung dan sayap serangga. Nah, keduanya ini sama-sama digunakan untuk terbang, akan tetapi struktur dan asal evolusinya berbeda. Yang ketiga ada bukti molekuler, yaitu seperti kesamaan DNA, protein, dan gen antar organisme menunjukkan hubungan kekerabatan dan nenek moyang yang sama. Semakin mirip DNA antar spesies, maka semakin dekat juga hubungan kekerabatannya. Nah, spesies menurut Aaron Myers adalah kelompok organisme yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil, akan tetapi tidak dapat menghasilkan keturunan yang subur jika kawin dengan spesies lain. Artinya, batasan spesies itu ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keturunan yang subur. Oke, selanjutnya ada spesiasi. Nah, spesiasi ini adalah proses terbentuknya spesies baru akibat terjadinya isolasi reproduksi dan tidak adanya aliran gen antar populasi. Sebelum kita membahas jenis-jenis spesiasi, kita perlu memahami konsep isolasi reproduksi. Nah, isolasi reproduksi ini adalah sebuah mekanisme yang mencegah dua populasi berbeda untuk kawin dan menghasilkan keturunan yang subur. Nah, jika isolasi ini berlangsung lama, maka populasi tersebut akan berkembang secara terpisah dan akhirnya dapat menjadi spesies yang baru. Nah, isolasi reproduksi ini dibagi menjadi dua. Ada isolasi prazigot yang terjadi sebelum pembuahan dan isolasi pascazigot, yaitu terjadi setelah pembuahan. Nah, ini dapat kita ketahui bahwa isolasi prazigot ini terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu ada 5. Ada isolasi habitat. Nah, kalau isolasi habitat ini populasi hidup di habitat yang berbeda sehingga tidak pernah bertemu. Kemudian yang kedua ada isolasi perilaku, yaitu perbedaan perilaku kawin seperti suara ataupun tarian. Yang ketiga ada isolasi waktu atau temporal. Ini waktu kawin berbeda, misalnya musim kawinnya berbeda. Kemudian yang keempat ada isolasi mekanis, yaitu perbedaan struktur alat reproduksi menghalangi terjadinya perkawinan. Kemudian yang kelima ada isolasi gametik, yaitu sel sperma dan sel telur tidak dapat berfungsi meskipun bertemu. Lanjut ada isolasi pascazigot. Yang pertama ada hibrida tidak bertahan hidup, yakni embrio tidak dapat berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua ada hibrida steril, yaitu keturunan yang tidak subur meskipun dapat hidup. Kemudian yang ketiga ada breakdown hibrida, yaitu generasi kedua tidak subur atau tidak sehat. Ada 2 jenis spesiasi utama. Yang pertama ada spesiasi alopatrik. Ini terjadi ketika populasi terpisah secara geografis. Misalnya terpisah oleh gunung, sungai, pulau, ataupun benua. Nah, ketika populasi terpisah, mereka mengalami lingkungan yang berbeda.
Selain itu juga mengalami seleksi yang berbeda dan mutasi yang berbeda juga. Akhirnya, setelah waktu yang sangat lama, kedua populasi tidak dapat kawin lagi dan menjadi spesies yang baru. Kemudian ada spesiasi simpatrik. Nah, ini terjadi tanpa adanya pemisahan geografis, di mana populasi tetap hidup pada wilayah yang sama, akan tetapi terjadi perubahan genetik ataupun perilaku yang menyebabkan isolasi reproduksi. Nah, proses ini sering terjadi akibat yang pertama bisa terjadi karena poliploidi, terutama pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, perubahan preferensi habitat atau makanan. Dan yang ketiga, ada perbedaan perilaku kawin. Berdasarkan pemaparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa spesiasi adalah mekanisme utama terbentuknya keanekaragaman hayati. Kemudian evolusi berlangsung melalui perubahan genetik, waktu, dan isolasi reproduksi. Mikroevolusi dan makroevolusi saling berkaitan dalam proses pembentukan spesies. Sekian pemaparan materi tentang spesies dan spesiasi. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.